Tahu nggak bahwa pabrikan bakso bisa mendapatkan begitu banyak keunggulan hanya karena satu perbedaan kecil, sehingga hasil bakso mereka lebih murah tapi kenyalnya itu masih bagus. Tentu pabrik bakso memiliki banyak rahasia yang berbeda yang ya bisa menjadi pembeda. Cuma salah satu hal yang sangat membedakan adalah jenis daging yang dipakai, sehingga mereka bisa menghasilkan bakso yang lebih murah. Pada umumnya orang-orang untuk yang awam, para pedagang biasanya taunya kalau mau bakso yang kenyalnya bagus, itu wajib menggunakan daging yang fresh. Padahal kalau pabrikan semakin besar mereka malah tidak menggunakan daging yang fresh, tapi justru menggunakan daging beku. Nah, ada beberapa keunggulan yang akan didapatkan perusahaan pabrik kalau mereka menggunakan daging beku, dan ini yang menjadi faktor pembedanya. Salah satu faktor yang mempengaruhi tentu adalah harga, dan ini menjadi keunggulan yang tersendiri karena seperti yang kita tahu, harga daging yang beku sama harga daging yang fresh itu cukup berbeda jauhnya. Nah, pabrikan bisa menggunakan daging beku sehingga mereka harganya bisa relatif lebih murah. Kalau sekarang Anda khawatir menggunakan daging beku kan katanya jelek, kenyalnya nggak sebagus daging fresh. Sebenarnya Anda nggak perlu terlalu khawatir, karena untuk mengatasi hal ini, ya itu memang benar sih, daging beku itu memang kualitasnya tidak sebagus daging fresh. Tapi kita bisa mengatasinya dengan mudah hanya dengan menggunakan pengenyal berjenis brand fosfat seperti Wendapos M17. Secara kenyalnya nanti akan bagus dan hasilnya bisa ya mirip-mirip lah dengan menggunakan daging fresh, sehingga keuntungan harga ini akan sangat mempengaruhi dan sangat berdampak sekali nantinya. Faktor kedua yang mempengaruhi adalah kalau Anda beli daging beku dan Anda beli di distributor yang tepat ya, supplier daging yang tepat, biasanya mereka memiliki beberapa grade daging yang berbeda-beda, dan ini menjadi faktor pembeda. Kenapa gini? Kalau kita beli daging yang beku itu istilahnya ada namanya CL, di mana CL ini yang pengaruh terhadap hasil kualitas dagingnya. Semakin tinggi CL-nya, kualitasnya semakin bagus. Nah, faktor yang menjadi kunci yang bisa diakalin itu adalah faktor CL-nya. Misal nih, kita beli biasa yang CL 90 dan sekarang kita ganti dengan CL 80. Perbedaan 10 CL ini seharusnya secara kualitas ya memang pasti ada, tapi tidak begitu signifikan. Padahal kalau kita jeli secara harga seharusnya bisa lumayan. Nah, kalau supplier daging Anda semakin komplit, Anda seperti pabrikan yang bisa dapat supplier yang berbagai macam jenis CL-nya, Anda bisa juga pilih CL yang mungkin CL 60, CL 50, di mana harganya sudah lumayan sekali, tapi secara kualitas bisa diakali supaya hasilnya tetap bagus. Kalau faktor 1 dan 2 menjadi keunggulan pabrikan itu adalah karena harga, karena jenis dagingnya. Nah, keunggulan ketiga kalau kita menggunakan daging beku itu ada di suhu, di mana suhu ini sangat mempengaruhi sekali hasilnya. Ini idealnya semakin dingin suhu saat kita menggiling adonan, seharusnya hasilnya akan semakin kenyal. Kenapa? Karena untuk mengenyalkan bakso itu tergantung dari protein, dan protein sendiri akan lebih banyak yang aktif kalau terkena suhu yang rendah. Semakin dingin suhunya itu semakin bagus, sehingga faktor suhu dari daging yang sudah beku itu akan sangat membantu suhu adonannya menjadi dingin, sehingga hasilnya bisa lebih kenyal lagi. Hal keempat, keunggulan keempat yang bisa digunakan kalau misalkan Anda tidak punya mesin sendiri adalah Anda kalau menggunakan daging beku, ini kemungkinan ya, karena tergantung nanti bisa tepat bisa enggak, kemungkinan jumlah es yang dipakai itu akan pas, tidak berlebihan. Kenapa? Gini, saya perhatikan cukup banyak para tukang giling yang mereka menakar pemakaian es itu berdasarkan suhu adonannya. Kalau misalkan nih, karena kalau giling kan bertahap, dagingnya masuk, terus tepungnya masuk, dikasih es, bumbu-bumbu dan sebagainya. Biasanya ketika mereka cek pakai tangan, oh suhunya kurang dingin, yang dilakukan tukang giling adalah menambahkan es batu lagi. Nah, problemnya kalau terlalu banyak es yang dipakai, karena dagingnya tadi misalkan kita pakai daging fresh yang masih hangat, takutnya hasilnya adonan tadi akan terlalu banyak es, sehingga hasilnya jadi terlalu lembek, tidak kenyal. Nah, kalau kita pakai daging beku, biasanya daging beku sendiri secara suhu awalnya tuh karena sudah dingin, sehingga bisa membantu ketika si tukang giling tadi ngecek, oh ternyata sudah dingin. Jangan-jangan takaran esnya itu tidak ditambah-tambahkan, makanya hasilnya bisa lebih kenyal lagi.